Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, channel Muhammad Hidayat. Sekali lagi aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua yang telah like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dalam video kali ini kita akan flashback ya ke tahun 90-an. Di tahun sekarang sih ada rasa kecewa ya, kecewa kepada sutradara TV ya, stasiun TV tidak sama seperti tahun 90-an kemarin. Sebelum kita bahas ke pembahasan lebih mendalam lagi, jangan lupa mohon di like-nya jika Anda menyukai videoku. Udah itu mohon komentarnya dan berikanlah saran yang terbaik. Setelah itu jangan lupa share jika video ini bermanfaat, dan subscribe-nya agar video ini lebih berkembang lagi. Oke, kita bahas ke pembahasannya ya. Ini cuman sharing-sharing aja ya. Di tahun 90-an itu zaman keemasan bagi dunia anak-anak. Di zaman dunia anak-anak di tahun era 90-an, makanya aku bilang zaman keemasan anak-anak, itu program-program stasiun TV itu mengutamakan perkembangan pikiran anak-anak. Udah itu di prioritasnya mayoritaskan ke pendidikan. Jadi tahun 90-an itu cuman ada dua, seingatku ya. Ada dua stasiun TV. Pas pertama itu milik negeri, yaitu TVRI. TVRI juga menghidupkan dunia anak-anak, sehingga anak-anak berani tampil di TV, menunjukkan kreativitasnya dalam tarian-tarian daerah. Udah itu menunjukkan pemikiran-pemikiran anak-anak dalam berkarya, mengekspresikan kejenakaannya. Makanya di zaman 90-an seingatku itu adalah tahun keemasan anak-anak cerdas, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang berani tampil. Udah itu muncul, setelah TVRI muncul TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, di TPI ini kalau kalian masih ingat ya, timbullah artis-artis
yang anak-anak pula seperti artis Lenong Bocah. Jika kalian masih ingat, Lenong Bocah, udah itu Trio Kuek Kuek, udah itu satu lagi yang artis penyanyinya itu Leoni, Tina Tun, dan yang lainnya. Karena negara sendiri memfasilitaskan anak-anak itu tampil di TV. Itulah menunjang yang namanya emosional anak dalam berkarya dan berkarir. Sehingga apa? Sutradara-sutradara dapat mengedukasikan anak-anak itu hidup karyanya. Seperti Lenong Bocah tadi ya kan. Komedi, itu berupa komedi Lenong Bocah. Tapi di zaman sekarang kenapa sutradara itu meninggalkan itu semua? Sutradara-sutradara TV itu tidak menghidupkan lagi dunia anak-anak tersebut. Malah pencipta-pencipta lagu-lagu sekarang itu tidak memayoritaskan anak-anak. Di mana kejayaan tahun 90-an tersebut? Saya itu jujur aja merindukan ciptaan-ciptaan baru, lagu-lagu baru yang mengkhususkan untuk ke anak-anak. Udah itu sinetron-sinetron sekarang pun kayaknya bukanlah kisah-kisah untuk anak-anak. Makanya anak-anak di sini mati dalam menunjukkan kreativitas, mati dalam yang memikirkan sesuatu yang berkarya. Jadi jangan salahkan anak-anak itu tidak yang namanya berkembang pola pikirnya. Jadi di zaman tahun 90-an, seingatku itu ya, televisi pendidikan Indonesia itu memberikan pelajaran-pelajaran tentang IPA, tentang biologi, tentang kimia. Itu selalu dimunculkan itu kalau seingatku ya. Dimunculkan program-program untuk mendidik generasi muda atau generasi bangsa. Yang dimunculkan itu setiap pagi jam 7 pagi itu timbullah acara-acara seperti itu. Sehingga apa? Anak-anak remaja atau anak-anak SD atau anak-anak bisa belajar melalui televisi. Tapi sekarang di mana itu semua? Program-programnya zaman sekarang itu tidaklah mendidik. Program-program televisi itu tidak mendidik. Kebanyakan terlalu banyak sandiwaranya sehingga anak-anak zaman sekarang mengikuti tren yang tidak sesuai dengan umurnya. Sehingga ya anak-anak jiwanya jiwa pembangkang karena apa? Mengikuti sinetron-sinetron yang dia tonton, drama-drama dewasa yang dia dengar. Jadi jangan salahkan
generasi zaman sekarang di Indonesia moralitasnya sangatlah buruk, karena didikan itu tidak ada. Pendidikan itu didapat bukan dari sekolah aja, melainkan melalui TV, melalui buku, melalui didikan orang tua. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang terfokusnya dimanjakan oleh HP Android. Nah, itulah salah satu keburukan orang tua di zaman sekarang. Seharusnya anak-anak yang masih remaja itu jangan diberikan dulu HP Android yang seperti ini. Karena apa? Hidupkan taman baca. Karena kepintaran, kecerdasan itu dari membaca. Kemudian dari konten-konten yang dimunculkan oleh stasiun-stasiun TV yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka serap pelajaran-pelajaran itu. Jadi nilai-nilai keagamaan itu bukan ditimbulkan dari pesantren aja. Moralitas juga bukan diberikan timbul dari sekolah aja, tapi dari apa yang ditonton dan apa yang dilihat. Jadi ayo dong para sutradara, para stasiun-stasiun TV, mulailah bergerak, hidupkan lagi masa kejayaan anak-anak di zaman era tahun 90-an. Sehingga apa? Timbulnya anak-anak yang berkreativitas. Di zaman dulu kalau nggak salah TVI itu, Televisi Pendidikan Indonesia itu, dan TVRI itu sering setiap minggu acaranya, kalau seingat saya itu sering memberikan edukasi tentang menggambar. Bagi anak-anak yang suka menggambar atau melukis, selalu diberikan motivasi fasilitas oleh negara untuk tampil di TV dan mencoret-coret lukisan-lukisan yang terbaik, dan diberikan hadiah-hadiah sebagai penyemangat bagi anak-anak yang berkreativitas. Tapi di mana itu semua? Tidak ada lagi. Dan bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita pilih menjadi presiden, itu haruslah menghidupkan lagi dunia anak-anak tersebut. Nah, suruh yang pencipta-pencipta lagu itu harus menghususkan ada lagu-lagu anak-anak yang terbaru sesuai dengan zamannya. Nah, itu mungkin akan bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak di Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Pasti kalian tahu artis-artis kecil di zaman dulu. Joshua yang lagunya cicit cuit, burung bernyanyi, tok tok petok petok tok petok petok tok, ayam bertelur. Nah,
Itu era tahun 90-an loh. Tapi sekarang seolah-olah semuanya mati dan padam. Kapankah era anak-anak Republik Indonesia yang cerdas itu akan bangkit lagi? Yaitu tergantung direktur stasiun TV dan tergantung juga sutradara dan penciptaan lagu-lagu untuk anak-anak. Jadi itu aja sih yang saya ingin memberikan. Jika Republik Indonesia ini ingin berkualitas anak-anaknya, berikan yang namanya ruang untuk anak-anak di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk yang namanya mengembangkan sayapnya dan diekspos ke media agar apa? Tidak monoton. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, share. Dan jika Anda menyukai video saya, like. Tolong berikan saran yang terbaik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya agar konten-kontenku ini berkembang. Sekali lagi terima kasih kepada yang telah like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Semoga video ini bisa memberikan edukasi bagi kita semua, bagi sutradara TV, bagi Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengembangkan lagi dunia anak-anak di Republik Indonesia agar tetap hidup seperti tahun 90-an. Jadi itulah yang kita rindukan sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang berkarya di negaranya. Jadi kalau tidak ada difasilitasi oleh negara, oleh siapa lagi lah. Itu aja sih. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.